Shalom saudara, kembali dengan saya Yael Elsa di konten Sentuhan Masa Depan. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia menonton dan mendukung channel Revival Fire City. Bapak Ibu, saya yakinkan ketika Anda selesai menonton channel YouTube Revival Fire City, Anda akan mendapatkan sentuhan dan jamahan surga. Sehingga Anda akan mendapatkan semangat yang baru, kekuatan yang baru, bahkan paradigma yang baru di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Baik Bapak Ibu, pada episode kali ini saya akan membahas satu pewahyuan yang sangat menarik. Satu pewahyuan yang saya yakinkan bahwa ini ada di benak sebagian besar orang percaya saat ini. Yaitu ketika Tuhan terlihat tertidur. Ketika Tuhan terlihat seolah-olah sedang tertidur. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan itu kan bukan manusia. Dia tidak butuh tidur. Dia tidak pernah terlelap. Dan dia tidak pernah sedetik pun dia tidur. Tetapi ada pertanyaan, bagaimana jika Tuhan sengaja tertidur? Padahal dia nggak butuh tidur. Bagaimana jika Tuhan harus diam sejenak, padahal dia bisa terus berkata-kata? Bagaimana jika Tuhan harus beristirahat sejenak, meskipun dia tidak pernah lelah untuk berkarya? Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka ayat yang luar biasa, yaitu di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Anda. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihembus gelombang. Tetapi Yesus malah tidur. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu, mari kita baca baik-baik ayat ini. Dan kita masuk ke mesin waktu 2000 tahun yang lalu. Ketika kejadian ini terjadi. Waktu itu Tuhan Yesus baru selesai menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Kemudian Yesus mengajar orang yang sangat banyak. Singkatnya Tuhan Yesus bikin KKR yang sangat besar. Dan yang datang jumlahnya sangat banyak. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Sehingga melihat orang yang segitu banyak kelaparan, Tuhan Yesus sampai harus mengambil keputusan untuk membentuk panitia konsumsi mendadak. Untuk memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan itu. Kemudian diutuslah Petrus dan Andreas untuk menjadi panitia konsumsi mendadak. Dan Petrus dan Andreas hanya bisa menyodorkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus gak bingung. Yesus gak panik. Dia menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian memberi makan sekian ribu orang sampai mereka semua kenyang. Dan masih ada sisa 12 keranjang. Waktu orang-orang lagi terkagum-kagum melihat mujizat yang sangat fenomenal itu, Yesus undur diri diam-diam. Waktu orang-orang lagi sibuk, lagi berdebat siapa yang mau babungkus. Kalau orang Manado bilang mau babungkus 12 keranjang itu, sisa 12 keranjang itu, Tuhan Yesus pergi diam-diam. Dan dia naik ke satu perahu. Kemudian murid-muridnya ngikutin semua. Murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus semua. Dan naik ke perahu itu. Bapak Ibu, perahu berbicara tentang rumah tangga kita. Perahu berbicara tentang usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Murid-murid gak milih perahu itu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang milih perahu itu. Murid-murid hanya ikut. Sama dengan kita saat ini. Kita merasa bahwa Tuhan Yesus yang milih semua untuk kita. Tuhan Yesus yang memilih usaha untuk kita, bisnis untuk kita, pekerjaan untuk kita, pelayanan untuk kita, rumah tangga kita, dan kita hanya ikut apa maunya Tuhan Yesus. Wow, itu yang ada di benak
pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Loh, kan yang milih perahu Tuhan Yesus. Kita hanya ngikutin di belakang. Pasti semua aman dong, semua tenang dong, semua akan nyaman. Dan kemudian udaranya mendukung, cuacanya mendukung, angin bertiup sepoi-sepoi, pemandangan sangat indah. Dan murid-murid semua duduk di pinggir, menikmati pemandangan, melihat burung-burung berkicau, kemudian mereka ikut bernyanyi dengan senangnya. Dan mereka berpikir semua dalam hati, oh iya, ini kan habis KKR. Pasti Yesus ngajakin kita refreshing nih. Ini kan kita habis kerja berat tadi. Pasti Tuhan Yesus ngajakin kita istirahat dan menghilangkan kepenatan. Kemudian perahu itu mulai berjalan, masuk ke air. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang memiliki pikiran yang sama seperti murid-murid itu? Loh, kan saya nggak milih pelayanan ini. Tuhan Yesus yang nentuin pelayanan ini untuk saya. Tuhan Yesus yang utus saya. Tuhan Yesus yang menugaskan saya. Ini bukan maunya saya loh. Berapa banyak dari kita yang berpikir seperti murid-murid itu? Kan Tuhan Yesus yang menentukan usaha bisnis saya, menentukan pekerjaan saya. Kan Tuhan Yesus yang milih pasangan hidup buat saya. Saya minta tanda waktu itu, dikasih. Bukan maunya saya. Pasti dong, semua akan aman-aman aja. Semua akan berjalan dengan smooth dan lancar. Pikiran itu yang ada di dalam pikiran murid-murid juga. Dan perahu itu mulai bergerak Bapak Ibu, masuk ke air, dari daratan ke pinggir pantai, kemudian melaju ke tempat yang lebih dalam, dan sampai di tengah laut. Sekonyong-konyong di dalam firman Tuhan tertulis, angin ribut datang, badai datang menghantam perahu tersebut. Sekonyong-konyong. Bapak Ibu, kita garis bawahi kata sekonyong-konyong. Kata sekonyong-konyong ini artinya bahwa murid-murid tidak berpikir ini akan terjadi. Bahwa murid-murid berpikir dan tidak menduga bahwa ini akan terjadi. Mereka nggak ada persiapan sama sekali. Mereka nggak akan nyangka sama sekali akan ada badai di saat mereka duduk tenang di perahu yang Tuhan Yesus yang pilih untuk mereka. Dan itu juga yang terjadi untuk kita Bapak Ibu. Waktu kita lagi senang-senangnya pelayanan, waktu kita lagi semangat-semangatnya pelayanan, waktu kita lagi on fire melayani Tuhan, waktu kita lagi full of passion melakukan pekerjaan Tuhan, waktu kita lagi semangat-semangatnya mencetak konsep untuk bisnis kita, waktu kita lagi semangat-semangatnya melayani pasangan kita, menyenangkan hati pasangan kita, tiba-tiba bam, sekonyong-konyong badai itu datang, masalah itu datang, dan itu bertubi-tubi tidak ada jeda sedikit pun. Berapa banyak dari kita yang sama sekali tidak ada persiapan, yang sama sekali tidak menduga hal tersebut terjadi pada kita. Bapak Ibu, kita berharap pada saat badai datang bertubi-tubi, kita berharap Tuhan Yesus datang menolong kita, dan Dia berdiri menghadapi musuh yang menyerang kita, dan Dia berdiri membela kita. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Gak ada yang nolong kita. Bahkan kita gak dengar suara apa-apa. Kita gak ngerasain apa-apa. Apa yang kita bayangkan itu jauh dari kenyataan yang terjadi. Dan itu terjadi sama seperti murid Yesus waktu Dia ada di dalam kapal. Waktu mereka lagi ketakutan, aduh, badai datang dan mereka terhempas ke sana kemari. Kemudian ada yang muntah, ada yang ketakutan. Tetapi ada pemandangan yang kontras. Waktu mereka melihat ke satu sudut yang lain, mereka melihat Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus lagi bobok cantik di situ. Dan itu pemandangan yang sangat kontras. Sehingga mereka semua panik, kaget. Loh, Tuhan, bangun. Tuhan bangun. Kalau Tuhan gak bangun, kami binasa. Kami binasa, Tuhan tolong. Berapa banyak saat ini kita yang lagi dalam keadaan kesesakan, kita lagi kaget. Bukannya kita dalam keadaan yang tenang menjalani bisnis dan pelayanan saat ini yang Tuhan sudah pilih buat kita, tetapi iblis menghantam kita dengan banyak masalah, menghantam kita dengan banyak badai, sehingga kita jatuh. Di saat kita dalam level terendah di dalam hidup kita, di saat kita benar-benar butuh pertolongannya,
dan Tuhan terlihat tertidur. Bapak Ibu, bukan hanya badai yang bisa menghancurkan kita, tetapi hati kita saat ini sedang rapuh. Hati kita pasti lagi rapuh dan kita gampang untuk kecewa dan menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan punya alasan kenapa dia tertidur. Tetapi murid-muridnya bertanya, Tuhan, apa maksudnya engkau tertidur? Engkau mau selamatin dunia ini. Engkau mau selamatin semua umat manusia. Tetapi aku lagi kesusahan begini, engkau malah tertidur. Apa alasan yang engkau tidur, Tuhan? Bapak Ibu, di terjemahan bahasa Inggris, ayat yang ke-25 dan 26, di situ tertulis bahwa murid-murid yang menghampiri Yesus untuk membangunkannya. Bapak Ibu, waktu murid-murid itu ada di satu perahu bersama Tuhan Yesus sebelum badai, mereka tidak menghampiri Yesus sama sekali. Mereka duduknya jauh-jauhan, pikiran mereka kemana, mereka sibuk melihat pemandangan. Mereka tidak ada waktu untuk menghampiri Yesus. Tetapi waktu itu badai datang menghantam, mereka mulai menghampiri Yesus. Berapa banyak dari kita ada di dalam pelayanan yang mengatasnamakan Yesus. Kita ada di dalam pekerjaan yang hasilnya katanya buat Yesus. Kita ada di satu bisnis yang ada di dalam berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak ada waktu untuk menghampiri Dia. Kita sama sekali nggak ada waktu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Kita terlena dengan berkat yang ada. Kita terlena dengan membuat program pelayanan yang sangat rumit. Kita sibuk dengan pelayanan kita. Kita sibuk dengan menjamah jiwa-jiwa di sekitar untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita nggak ada waktu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi waktu badai itu datang, kita mulai menghampiri Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang ke-26 Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus dibangunin, dia nggak langsung bangun. Sehingga murid-murid itu harus menarik perhatian Tuhan Yesus. Dengan kata lain, murid-murid itu harus melakukan segala sesuatu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita sebelum badai datang, kita nggak pernah puasa. Tetapi waktu itu badai datang, kita puasa, dan puasanya dalam jangka waktu yang lama. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak dari kita sebelum badai datang, kita penyembahannya cuma rutinitas asal-asalan. Tetapi waktu badai itu datang, kita menyembah Tuhan dan berlutut di kakinya sambil menangis. Berapa banyak dari kita sebelum badai datang kita berbahasa roh hanya rutinitas. Tetapi waktu badai itu datang kepada kita dan kita berbahasa roh dengan semangat, sampai bukan hanya nakutin setan, tetapi bahasa roh itu nakutin tetangga-tetangga kita. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu yang ketika badai itu menyentuh kita, kita berusaha menarik perhatian Tuhan dengan puasa kita, dengan doa kita yang sungguh-sungguh, dan dengan penyembahan kita, dan juga bahasa roh kita. Bapak Ibu, jika saat ini Anda sedang berada di badai, kiranya Bapak Ibu tarik perhatian Tuhan, supaya Dia berpaling kepadamu. Kemudian di ayat ini juga ditulis Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggris, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, little faith, iman yang kecil. Di dalam benak kita, waktu membaca ayat ini, iman yang kecil? Masa murid Tuhan Yesus yang hebat dan fenomenal itu imannya kecil? Pasti mereka punya iman yang besar, kok aneh? Mereka harus teriak-teriak, Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan gak bangun, kami binasa. Kami binasa Tuhan. Ini gak lucu, ini gak fair Tuhan. Bangun. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus bangun, Dia berkata, mengapa kamu punya iman yang kecil? Dan Dia menghardik angin ribut itu. Kemudian angin ribut itu kembali tenang. Waktu kita membaca ayat ini, kita berpikir, pasti Tuhan Yesus marah. Pasti Tuhan Yesus itu nyindir. Dari kita baca ayat itu, kita berpikir, Tuhan Yesus marah nih sama murid-muridnya. Tuhan Yesus nyindir nih murid-muridnya. Hey little faith, engkau yang punya iman kecil. Padahal enggak. Menurut saya itu enggak. Justru Tuhan Yesus senang dengan iman murid-murid tersebut. Bapak Ibu, bisa aja murid-murid itu marah dan ngamuk pada Tuhan Yesus dong. Mereka bisa aja melempar Tuhan Yesus, ngebuang ke laut. Engkau yang ngajakin saya, sekarang ada angin ribut, engkau tidur. Bapak Ibu, Tuhan Yesus
akhirnya ujung-ujungnya dia yang menghardik angin ribut tersebut. Kemudian angin ribut itu tenang kembali. Dia tidak kecewa melihat murid-muridnya bangunin dia dan berteriak-teriak ketakutan. Karena dia berpikir bahwa murid-muridnya masih punya iman yang kecil. Bapak Ibu ingat ayat yang berkata bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Jadi nggak perlu iman besar-besar untuk mindahin gunung. Dengan iman kecil murid-murid yang lagi ketakutan di perahu itu udah cukup untuk meredakan badai. Toh ujung-ujungnya meredakan badai Tuhan Yesus. Jadi badai itu ada satu tujuan. Ada tujuan mengapa Tuhan Yesus membiarkan badai itu menghantam murid-murid tersebut. Agar murid-murid tersebut menghampiri Tuhan Yesus, menarik perhatian Tuhan Yesus, dan menerima benih iman. Bapak Ibu, jika Anda saat ini berada di dalam badai yang bertubi-tubi, di dalam titik terendah di dalam hidup Anda, karena badai yang tidak kunjung selesai, percayalah bahwa Tuhan punya alasan yang luar biasa, sehingga dia membiarkan semua itu terjadi dalam hidup Anda. Dia punya alasan yang ajaib, sehingga Anda akan mempunyai satu kesaksian yang luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus nanti meredakan badai yang ada di dalam hidupmu, Anda bisa bersaksi kepada orang banyak. Hidup Anda akan menjadi kesaksian yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi orang banyak. Sehingga orang banyak tersebut akan disentuh oleh kuasa ilahi. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya berkata kepada Anda bahwa tetap hampiri Tuhan Yesus dan tarik perhatiannya, supaya perhatiannya tertuju kepada kita. Dan terakhir, terimalah benih iman yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda. Sekian episode kali ini. Dan kiranya setiap trauma Anda diubahnya menjadi rema. Dan saya berharap pada saat Anda selesai menonton video ini, hidup Anda tidak akan sama lagi. Your love will never ever be the same. Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman Anda, supaya banyak yang diberkati melalui video ini. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasi, tombol lonceng, agar Anda dapat notifikasi terbaru ketika kami launching pewahyuan-pewahyuan yang terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Elsa2203. Jika Anda ada masalah dan ingin sharing, ingin didoakan, dan ingin bertanya, Anda bisa DM saya. Terima kasih Bapak Ibu, sekian episode saya kali ini. Ingatlah bahwa ada masa depan yang sedang menanti Anda. Tuhan Yesus memberkati.